Bentar. Maksud Bung Des gitu, bukan yang lalu, maksudnya ke depan kan? Nah, sebentar, saya mau ke lalu baru ke depan. Karena ini soal rekam jejak. Secara demokrasi, Anda melihat 12 partai mencalonkan Anda di tanggal 19 Agustus. 19, betul Bagus. Apakah itu demokratis? Apakah itu beradab? Ya, yang jelas Apakah itu demokratis? Apakah itu beradab? Bentar Bung Des, nanti kita akan bicara. Karena dengan cara seperti itu tidak ada calon lain yang bisa tampil kecuali yang kotak kosong atau independen. Mematikan dari partai. Bung Rando tidak akan tampil di sini kalau tanggal 19 Agustus itu tidak ada perubahan dengan MK. Baik. Dan itu sudah lebih dulu. Jadi secara adab, secara demokratis itu bagaimana? ya kembali jawab ya. Ya. Jadi kembali kepada tadi ya aturan yang berlaku itu, bahwa PKS pada dasarnya kan sebetulnya juga menginginkan bisa mencalonkan. Tetapi kan kembali Pertanyaannya itu secara adab, beradab tidak? Oke, cukup Bung Des, cukup. Nanti kita akan berikan kesempatan. Setelah itu Bung Des nanti ke Bang Dul. Silakan. Giz Khalifa mencecar calon wakil gubernur nomor urut 1, Suswono, terkait dengan pencalonannya yang dianggap oleh Giz Khalifa membunuh demokrasi. Giz Khalifa secara belak-belakan menyindir banyak parpol yang bergabung untuk mengusung RK dan Suswono. Mendengar pertanyaan dari Giz Khalifa, Suswono tampak gugup untuk menjawab pertanyaan dari Giz. Menurut Giz, pencalonan Suswono adalah cerminan dari suksesnya operasi jahat yang dilakukan oleh segelintir orang untuk membunuh demokrasi. tentu saja bahwa untuk bisa mencalonkan itu tadi, karena ini kembali kepada demokrasi yang sudah kita sepakati bersama, bahwa aturan-aturan yang sudah diputuskan itulah yang berlaku. Pada dasarnya kan begitu. Artinya kita kan sudah menyepakati demokrasi. Nah, karena demokrasi itu adalah suara terbanyak dan aturannya seperti itu, ya kita mengikuti itu. Kalau saja, terus terang aja ya, MK kan memutuskan tanggal 1. Kalau saja waktu itu MK tidak memutuskan tanggal 20, barangkali PKS tidak ada berada di KIM. Karena waktu itu kita sudah komit akan mengusung aman, Anies Baswedan, Sohibul Iman, ya. Tetapi kan kemudian supaya nggak makin panjang kebohongan. Cukup, saya pikir cukup. Sebentar. Karena setelah tanggal 19 MK memutuskan, Ya. lalu hari Rabunya, hari Rabunya kalau nggak salah hari Selasa. Hari Rabunya ada rapat Bang Giz. badan legislatif Bang di Giz, DPR. saya mohon maaf. Lalu PKS ada di sana yang menolak keputusan MK dan menyetujui RUU Pilkada. Ia lalu mengingatkan partai politik mestinya menjadi artikulasi aspirasi rakyat, namun yang terjadi saat ini malah berbeda. Dukungan parpol yang diborong itu bukan hanya di Jakarta, tetapi juga sejumlah daerah lainnya. Menurutnya, perhelatan Pilkada 2024 adalah yang terburuk. Ia khawatir cara di Pilkada akan diterapkan yang sama untuk persaingan di Pilpres mendatang. Pernyataan Anda dua, saya garis bawahi. Atas permintaan Presiden terpilih, maka Ridwan Kamil ke Jakarta. Itu pernyataan Anda kan? Lalu ada syarat hak wakilnya harus dari PKS. Betul? betul Pak. Ya. Yes. Itu semakin mengkonfirmasi aja. Pertanyaan saya dijawab pendek aja pertama. Bagaimana Anda melihat demokratisasi di Jakarta dalam konteks Pilkada Jakarta? Demokrasi dalam konteks Pilkada Jakarta. Proses pencalonannya. Ya, yang jelas bahwa proses pencalonan kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kan. Ya, sebetulnya kan seperti PKS ini sejak awal ini ingin mendukung Pak Anies. Kami hanya saja PKS hanya dapat 18 kursi di Jakarta, padahal syarat untuk bisa mencalonkan adalah 22 kursi. Untuk diketahui, duet RK Suswono didukung 12 parpol dengan deklarasi dilakukan di Sultan Hotel Jakarta. Dari 12 partai itu, sebanyak 10 partai memiliki kursi di DPRD Jakarta. 10 partai itu adalah PKS, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, PAN Perindo, dan P3. Sementara 2 partai lainnya tidak punya kursi di DPRD Jakarta, yaitu Partai Garuda dan Gelora. Pertanyaan saya, demokrasinya. Ya, tentu saja namanya demokrasi. Ya, pada dasarnya tentu saja tadi bahwa aturan-aturannya pada akhirnya kan ya demokrasi kan suara terbanyak kan Pak.
Ya. Itu kan intinya begitu. Nah, sedang prosesnya itu ya tentu ada yang kadang-kadang mungkin secara publik bisa diterima, bisa tidak diterima, kan begitu. Nah, intinya adalah dalam konteks Jakarta ini bahwa aturannya sudah mengikat bahwa sebelum ada MK ya, sebelum ada MK. Tapi kan kemudian MK keluar kan, yang pada akhirnya memberikan kesempatan. Jadi bicara sebelum keluar MK, aturannya adalah 22 kursi. Tetapi setelah MK membacakan keputusannya tanggal 20 Agustus, artinya memberi kesempatan yang di bawah 20% bisa mencalonkan diri. Kan begitu, Pak? Ya.